Bayangkan, kamu selesai ujian, lalu guru bertanya, nilai kamu yang mana yang mau dihitung? Semua nilai atau nilai ujian harian saja? Pertanyaan yang sama ternyata juga ada di akuntansi. Di kegiatan belajar 2 ini, kita akan masuk ke topik yang namanya pos-pos luar biasa, bagian dari laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas dalam mata kuliah EKMA 4210 Modul 2. Pertanyaan utamanya sederhana. Ketika perusahaan punya keuntungan atau kerugian yang tidak biasa, apakah itu harus masuk ke laporan laba rugi ataukah dicatat di tempat lain? Ada 2 kubu jawaban atas pertanyaan ini, dan keduanya punya logika masing-masing. Inilah yang akan kita bedah satu persatu, mulai dari konsepnya, kategorinya, sampai cara penghitungannya. Dari pertanyaan tadi, ternyata jawabannya tergantung konsep mana yang dipakai. Dan disinilah 2 kubu itu berdiri berhadapan. Bayangkan 2 cara mencatat nilai rapor. Konsep pertama, all inclusive, mencatat semua nilai. Ujian, tugas, bahkan nilai susulan yang tidak biasa, semuanya masuk ke satu lembar rapor utama. Inilah konsep all inclusive. Seluruh pos, termasuk laba atau rugi luar biasa dan koreksi tahun lalu, semuanya masuk ke laporan laba rugi. Akibatnya, saldo laba hanya berisi laba bersih dan dividen. Bersih, sederhana. Konsep kedua, current operating performance, hanya mencatat nilai ujian rutinnya saja di rapor utama. Pos luar biasa dan koreksi tahun lalu disingkirkan dari laporan laba rugi dan dicatat di laporan perubahan ekuitas. Jadi, saldo laba di konsep ini lebih ramai, berisi laba bersih ditambah pos-pos luar biasa dan koreksi. 2 konsep, 2 hasil laporan yang berbeda. Meski angka akhir saldo laba bisa tetap sama. Dari bisa tetap sama tadi, sekarang kita buktikan langsung dengan angka PT Sumba. PT Sumba punya pendapatan sebesar 1.000 juta rupiah dan beban 300 juta rupiah. Sehingga laba sebelum pos luar biasa adalah 700 juta rupiah. Di kedua konsep, angka ini sama persis. Yang membedakan adalah 100 juta rupiah dari laba penjualan aktiva tetap sesudah pajak. Di konsep all inclusive, 100 juta rupiah ini langsung dijumlahkan ke dalam laporan laba rugi, sehingga laba bersihnya naik jadi 800 juta rupiah. Di konsep current operating, 100 juta rupiah itu tidak masuk laporan laba rugi. Laba bersih tetap 700 juta rupiah. Tapi perhatikan bagian saldo laba. Di current operating, 100 juta rupiah itu muncul kembali di bagian bawah, ditambahkan langsung ke saldo laba. Artinya, angka 100 juta rupiah itu tidak hilang, hanya berpindah jalur. Dan hasilnya, saldo laba akhir di kedua konsep sama-sama 1.600.000.000 rupiah. Jadi, bedanya bukan di angka akhir, tapi di mana 100 juta rupiah itu singgah sebelum sampai ke saldo laba. Dari 100 juta yang berpindah jalur tadi, muncul pertanyaan berikutnya. Memangnya ada berapa jenis pos yang bisa masuk kategori luar biasa ini? Bayangkan kamu punya laci meja belajar yang isinya macam-macam. Ada yang memang laci tempat buku, ada yang isinya barang tak terduga. Nah, pos-pos luar biasa dalam akuntansi juga punya 6 laci yang berbeda. Pertama, pos luar biasa yang terkait periode tahun berjalan. Kedua, keuntungan atau kerugian yang jumlahnya material tapi sebenarnya bukan pos luar biasa. Ketiga, penyesuaian tahun sebelumnya. Keempat, penyesuaian dan koreksi normal tahun yang berjalan. Kelima, perubahan prinsip akuntansi. Dan keenam, penghentian kegiatan usaha. Masing-masing kategori ini punya aturan penyajian yang berbeda. Ada yang masuk laporan laba rugi, ada yang masuk laporan perubahan ekuitas. 6 kategori ini adalah peta navigasi kita. Dan mulai slide berikutnya, kita akan buka satu persatu lacinya. Dari kategori pertama tadi, pertanyaannya langsung muncul. Bagaimana kita tahu sebuah kejadian benar-benar luar biasa? Ternyata, tidak cukup hanya merasa kejadiannya aneh. Bayangkan kamu sakit kepala waktu ujian. Itu tidak biasa buat kamu, tapi masih mungkin terjadi lagi.
itu belum luar biasa dalam artian akuntansi. Supaya sebuah pos masuk kategori luar biasa, harus ada 2 syarat yang terpenuhi sekaligus. Pertama, sifatnya tidak biasa. Artinya tingkat abnormalitasnya tinggi dan tidak ada hubungan dengan aktivitas normal perusahaan. Kedua, jarang terjadi. Artinya kejadian itu tidak diharapkan muncul lagi di masa depan. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. 2 kriteria ini tidak bisa dilihat secara universal. Perusahaan harus mempertimbangkan lingkungan operasinya sendiri, sifat industri, lokasi geografis, dan peraturan pemerintah yang berlaku. Contoh paling jelas adalah banjir. Bagi perusahaan di daerah yang tidak pernah banjir, kerugian akibat banjir adalah pos luar biasa. Tapi bagi perusahaan yang tiap tahun menghadapi banjir, sama sekali bukan. Jadi, luar biasa bukan soal besar kecilnya kerugian, tapi soal seberapa tidak terduganya kejadian itu dalam konteks perusahaan yang bersangkutan. Dari 2 syarat tadi, muncul pertanyaan praktis. Transaksi apa saja yang kelihatannya luar biasa, tapi ternyata tidak memenuhi syarat itu? Bayangkan, kamu beli jajan yang harganya naik tiba-tiba. Terasa mengejutkan, tapi sebenarnya bisa diprediksi kalau kamu perhatikan trennya. Itulah logikanya. Ada 6 jenis transaksi yang sering dikira pos luar biasa, padahal tidak. Pertama, penghapusan atau penurunan nilai piutang, persediaan, aktiva tetap, biaya riset dan pengembangan, serta aktiva tidak berwujud. Ini risiko bisnis yang wajar. Kedua, laba atau rugi dari penukaran uang asing, termasuk revaluasi dan devaluasi. Meski jumlahnya besar, ini bagian dari risiko kurs yang bisa diperkirakan. Ketiga, laba atau rugi dari penjualan bagian perusahaan. Keempat, laba atau rugi dari penjualan aktiva tetap. Kelima, pengaruh pemogokan atau sengketa dengan pesaing. Keenam, penyesuaian akrual atas kontrak jangka panjang. Semuanya punya satu kesamaan, sifatnya bisa diperkirakan dan masih berhubungan dengan aktivitas bisnis normal. Jadi bukan soal jumlahnya besar atau kecil. Selama masih bisa diperkirakan, ia tetap bukan pos luar biasa. Dari yang tak terduga tadi, sekarang kita lihat bagaimana kejadian nyata seperti banjir disajikan dalam laporan laba rugi. Perusahaan ini membukukan laba sebelum pos luar biasa sebesar 11.638 juta rupiah. Lalu pada 29 September, banjir datang dan kerugiannya ditaksir sebesar 1.216 juta rupiah sesudah diperhitungkan dengan pengurangan pajak. Kerugian ini adalah biaya perbaikan bangunan dan mesin yang rusak. Karena banjir adalah kejadian yang tidak biasa dan tidak diperkirakan, angka ini tidak digabungkan dengan biaya operasional biasa, melainkan disajikan secara terpisah di bawah laba operasi dengan label khusus pos luar biasa dan dilengkapi catatan Note I. Hasilnya, laba bersih turun dari 11.638 juta rupiah menjadi 10.422 juta rupiah. Cara penyajian ini penting. Dengan memisahkan tos luar biasa, pembaca laporan langsung tahu bahwa penurunan laba bukan karena kinerja operasional yang memburuk, tapi karena kejadian yang tidak akan terulang. Tapi bagaimana kalau suatu kerugian jumlahnya besar, hanya saja tidak memenuhi 2 kriteria pos luar biasa? Apakah ia tetap harus dipisahkan? Bayangkan kamu dapat nilai jelek di satu mata pelajaran, karena gurunya tiba-tiba ganti metode ujian. Tidak biasa, tapi bisa diperkirakan kalau kamu mengikuti informasinya. Nilai itu tetap besar pengaruhnya ke IPK, tapi bukan luar biasa dalam definisi akademik. Konsep yang sama berlaku di akuntansi. Ada pos yang jumlahnya material, artinya cukup besar untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan, tapi tidak memenuhi 2 syarat pos luar biasa. Pos ini tidak boleh diperlakukan sebagai pos luar biasa. Kalau jumlahnya tidak material, ia cukup digabungkan dengan pos lain. Tapi kalau jumlahnya material, ia harus diungkapkan secara terpisah, disajikan di atas laba sebelum pos luar biasa, bukan di bawahnya. Posisinya di laporan laba rugi berbeda dengan pos luar biasa yang sesungguhnya. Artinya, besar kecilnya angka tidak menentukan apakah sesuatu itu luar biasa. Definisinya tetap kembali ke 2 kriteria,
tidak biasa dan jarang terjadi. Dari aturan diungkap terpisah tadi, sekarang kita lihat wujud nyatanya dalam laporan. Dan ternyata caranya cukup elegan. Perusahaan ini punya penjualan neto sebesar Rp56.961.631. Di sisi beban, ada 4 komponen yang dijumlahkan. Harga pokok penjualan sebesar Rp43.254.687. Biaya pemasaran dan administrasi sebesar Rp13.876.172. Lalu ada satu pos yang menarik, beban tidak biasa, sebesar Rp688.931.000 yang diberi tanda not 6 dan bunga sebesar Rp1.686.669.000. Total seluruh beban mencapai Rp59.503.459.000, lebih besar dari penjualan. Akibatnya, perusahaan membukukan rugi usaha sebelum pajak sebesar Rp2.541.828.000. Perhatikan posisi beban tidak biasa ini. Ia tidak dipisahkan ke bawah seperti pos luar biasa, melainkan tetap berada di dalam kelompok beban, namun diberi label tersendiri dan dilengkapi catatan not 6 yang menjelaskan bahwa ini adalah penurunan nilai aset yang sudah tidak bermanfaat. Itulah cara penyajiannya, bukan diisolasi seperti pos luar biasa, tapi tetap disorot agar pembaca laporan tidak melewatkannya begitu saja. Tapi bagaimana kalau kesalahannya bukan di tahun ini, melainkan kesalahan yang baru ketahuan dari laporan tahun lalu? Apakah koreksinya masuk ke laba rugi tahun ini? Bayangkan kamu baru sadar ada nilai yang salah diinput di rapor semester lalu. Koreksinya tidak dimasukkan ke nilai semester ini, melainkan langsung diperbaiki di rapor yang lama. Logika yang sama berlaku di akuntansi. Ada 2 jenis pos yang diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Pertama, koreksi atas kesalahan laporan keuangan periode lalu, misalnya salah hitung depresiasi. Kedua, penyesuaian akibat realisasi keuntungan pajak dari kerugian perusahaan anak yang dibeli sebelumnya. Kedua jenis ini tidak boleh dimasukkan ke laporan laba rugi tahun berjalan. Mekanismenya, langsung didebat atau dikredit ke saldo awal rekening saldo laba, dicatat sejumlah bersihnya setelah pajak, dan dikeluarkan sepenuhnya dari perhitungan laba bersih tahun ini. Prinsipnya tegas, kesalahan masa lalu diselesaikan di masa lalu. Laba tahun ini harus mencerminkan kinerja tahun ini saja. Dari mekanisme tadi, sekarang kita lihat bagaimana cara kerjanya dalam angka nyata. Dan ternyata pergerakannya sangat rapi. PT Intan baru mengetahui pada tahun 2011 bahwa biaya depresiasi di tahun 2010 terlalu besar, kelebihan sebesar Rp75 juta. Karena ada pajak 40%, nilai bersih koreksinya adalah 60% dikali 75 juta, sama dengan Rp45 juta. Koreksi 45 juta ini tidak dimasukkan sebagai beban atau pendapatan di laporan laba rugi 2011, melainkan langsung mengurangi saldo awal. Saldo laba per 1 Januari 2010 yang semula dilaporkan sebesar Rp130 juta, setelah dikurangi koreksi Rp45 juta menjadi Rp85 juta. Dari saldo yang sudah disesuaikan ini, ditambahkan laba bersih tahun 2011 sebesar Rp27 juta. Hasilnya, saldo laba per 31 Desember 2011 menjadi Rp112 juta. Angka Rp45 juta tidak pernah menyentuh laporan laba rugi 2011. Ia diselesaikan langsung di saldo awal, persis seperti prinsip yang tadi kita pelajari. Tapi ada situasi yang mirip tapi berbeda. Bagaimana kalau bukan kesalahan, melainkan perkiraan yang berubah karena kondisi baru? Apakah perlakuannya sama? Bayangkan kamu pertama kali beli laptop dan memperkirakan bisa dipakai 3 tahun. 2 tahun berjalan, ternyata laptopnya masih kencang dan kamu putuskan untuk pakai 2 tahun lagi. Bukan berarti kamu salah hitung dulu. Perkiraan boleh berubah seiring informasi baru. Dalam akuntansi, ini disebut perubahan taksiran. Berbeda dengan koreksi kesalahan, perubahan taksiran tidak boleh dibebankan ke saldo laba. Pengaruhnya dilaporkan di periode terjadinya perubahan dan kedepannya saja. Contoh nyatanya ada pada mesin senilai Rp500 juta dengan umur ekonomi 10 tahun dan nilai residu Rp0. Depresiasi awalnya Rp50 juta per tahun.
Setelah berjalan 5 tahun, ternyata mesin diperkirakan masih bisa dipakai 10 tahun lagi. Nilai buku saat itu 250 juta rupiah, dibagi sisa manfaat 10 tahun, sehingga depresiasi baru menjadi 25 juta rupiah per tahun, turun separuhnya. Perubahan taksiran bukan kesalahan, dan karena bukan kesalahan, ia tidak perlu menyentuh saldo laba, cukup disesuaikan mulai tahun ini ke depan. Tapi, ada satu jenis perubahan yang justru harus dihitung mundur ke belakang. Dan inilah yang membuat perubahan prinsip akuntansi punya karakter tersendiri. Bayangkan, kamu selama 2 tahun mencatat pengeluaran dengan metode tertentu, lalu di tahun ketiga, memutuskan ganti metode. Pertanyaannya, selisih pencatatan di 2 tahun lalu itu harus diapakan? Di akuntansi, selisih itu disebut efek kumulatif dan harus dihitung secara retroaktif. Artinya, dihitung ulang seolah prinsip baru itu sudah dipakai sejak awal. Contoh perubahan prinsip yang sering terjadi adalah ganti metode penilaian persediaan dari MKPK ke rata-rata berbobot atau ganti metode depresiasi dari angka tahun ke garis lurus. Efek kumulatif bersih ini diperhitungkan setelah pajak, lalu dilaporkan secara terpisah di laporan laba rugi tahun berjalan, posisinya sesudah pos luar biasa. Jadi, perubahan prinsip bukan sekadar ganti cara mencatat mulai hari ini. Ada tagihan dari masa lalu yang harus diselesaikan dan dilaporkan secara transparan di laporan laba rugi tahun berjalan. Dari dihitung retroaktif tadi, sekarang kita lihat langsung bagaimana selisihnya dihitung. Dan angkanya lebih konkret dari yang dibayangkan. PT KU LIMA memutuskan pada awal tahun 2008 untuk mengganti metode depresiasi dari metode angka tahun ke metode garis lurus. Aktiva tetapnya dibeli pada awal 2006 seharga 100 juta rupiah dengan umur ekonomis 4 tahun. Dengan metode angka tahun, depresiasi tahun 2006 sebesar 40 juta rupiah dan tahun 2007 sebesar 30 juta rupiah. Total 70 juta rupiah selama 2 tahun. Sementara dengan metode garis lurus, depresiasi tiap tahunnya flat di angka 25 juta rupiah. Total 50 juta rupiah untuk 2 tahun yang sama. Selisihnya 20 juta rupiah. Artinya, selama 2 tahun itu, PT KU LIMA mencatat depresiasi 20 juta lebih besar dibanding kalau pakai metode garis lurus sejak awal. Inilah efek kumulatif yang harus dilaporkan di laporan laba rugi tahun 2008. Selisih 20 juta rupiah ini bukan kesalahan. Ini konsekuensi sah dari pergantian metode dan harus diungkap secara transparan. Dari selisih 20 juta tadi, sekarang kita lihat bagaimana angka itu masuk ke laporan laba rugi 2008. Dan ternyata posisinya sangat spesifik. Di laporan laba rugi tahun 2008, PT KU5 membukukan laba sebelum pos luar biasa dan efek kumulatif sebesar 120 juta rupiah. Di bawahnya, ada pos luar biasa berupa rugi kebakaran sebesar 20.800.000 rupiah yang langsung mengurangi laba. Lalu di bawah pos luar biasa muncul efek kumulatif dari pergantian metode depresiasi. Selisih kumulatif 20 juta rupiah tadi diperhitungkan dengan pajak 40%, sehingga pajaknya sebesar 8 juta rupiah. Dan nilai bersih sesudah pajak yang masuk laporan adalah 12 juta rupiah. Angka 12 juta rupiah ini bersifat menambah laba. Karena dengan metode garis lurus depresiasi lebih kecil, artinya laba seharusnya lebih besar. Hasilnya, laba bersih PT KU 5 tahun 2008 adalah 112 juta rupiah. Urutan di bagian bawah laporan laba rugi ini bukan sembarangan. Pos luar biasa dulu, baru efek kumulatif perubahan prinsip, baru laba bersih. Setiap lapis punya makna dan posisinya sendiri. Tapi ada satu kategori lagi yang posisinya unik. Ia masuk laporan laba rugi, tapi harus dipisahkan dari operasi yang masih berjalan. Inilah penghentian kegiatan usaha. Bayangkan sebuah toko yang tadinya jual buku dan elektronik, lalu memutuskan untuk menutup divisi elektroniknya. Divisi buku tetap berjalan, divisi elektronik dihentikan. Dalam akuntansi, dua kegiatan ini tidak boleh dicampur dalam satu angka. Penghentian kegiatan usaha terjadi ketika perusahaan menghentikan sebagian kegiatannya, bisa berupa segmen produksi, bagian, atau departemen tertentu. Cara pelaporannya punya aturan yang ketat. Pertama,
Laba atau rugi dari operasi segmen yang dihentikan harus dilaporkan terpisah dari laba usaha yang tetap berjalan. Kedua, hasil kegiatan segmen itu dilaporkan bersama-sama dengan laba atau rugi akibat penghentian kegiatannya sendiri. Ketiga, semua ini dilaporkan sejumlah bersihnya setelah pajak. Dan keempat, posisinya di laporan laba rugi ada sesudah laba dari usaha tetap berjalan, tetapi sebelum pos-pos luar biasa. Jadi, segmen yang dihentikan tidak dihapus begitu saja dari laporan. Ia tetap dilaporkan, hanya dipisahkan agar pembaca tahu mana laba yang akan terus ada dan mana yang sudah selesai. Dari aturan dilaporkan terpisah tadi, sekarang kita lihat bagaimana dua lapis kerugian dari satu segmen yang dihentikan disusun dalam laporan laba rugi PT ABC. PT ABC adalah perusahaan yang melakukan diversifikasi usaha. Pada tahun ini, perusahaan memutuskan menghentikan divisi elektroniknya. Dari usaha yang tetap berjalan, PT ABC membukukan laba bersih sesudah pajak sebesar 20 miliar rupiah. Angka yang besar dan sehat. Tapi di bawahnya, muncul dua lapisan kerugian dari divisi elektronik yang dihentikan. Pertama, rugi dari operasional bagian elektronik selama masih berjalan di tahun ini sebesar 300 juta rupiah sesudah pajak. Kedua, rugi dari penjualan bagian elektronik itu sendiri sebesar 500 juta rupiah sesudah pajak. Kedua rugi ini dijumlahkan terlebih dahulu menjadi 800 juta rupiah, lalu baru dikurangkan dari laba usaha berjalan. Hasilnya, laba bersih PT ABC tahun ini adalah 19 miliar 200 juta rupiah. Dengan cara penyajian ini, pembaca laporan langsung bisa membaca, usaha utama kami sehat. Kerugian ini datang dari segmen yang memang sudah kami tutup dan tidak akan muncul lagi tahun depan. Tapi tidak semua keputusan bisnis yang terasa besar otomatis masuk kategori penghentian kegiatan usaha, dan ini sering disalahpahami. Bayangkan sebuah warung yang tadinya jual nasi dan mie, lalu memutuskan berhenti jual mie karena tidak laku. Apakah itu penghentian kegiatan usaha? Belum tentu. Ada 3 kondisi yang secara eksplisit tidak bisa dikategorikan sebagai penghentian kegiatan usaha. Pertama, penghentian sebagian dari lini bisnis. Kalau hanya sebagian, bukan keseluruhan segmen, tidak memenuhi syarat. Kedua, penggeseran aktivitas produksi atau pemasaran dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini hanya perpindahan, bukan penghentian. Ketiga, mengundurkan diri dari pembuatan satu jenis produk atau pemberian satu jenis jasa. Ini hanya penyesuaian portfolio, bukan penghentian segmen. Kuncinya ada di prinsip dasar. Segmen yang dihentikan harus bisa dibedakan secara fisik, operasional, dan untuk tujuan laporan keuangan dari segmen yang masih berjalan. Jadi, yang namanya penghentian kegiatan usaha harus benar-benar bisa dipisahkan secara menyeluruh, bukan sekadar memangkas satu produk atau pindah gedung. Setelah memahami pos-pos luar biasa, sekarang kita masuk ke fondasi yang lebih dalam. Bagaimana sebenarnya sebuah perusahaan memutuskan kapan sebuah pendapatan atau beban diakui? Bayangkan, kamu jasa titip beli barang untuk teman. Teman sudah transfer, tapi barangnya belum kamu beli. Kapan kamu mencatat dapat uang? Saat uang masuk ke rekening atau saat barang benar-benar sudah kamu serahkan? Inilah inti perbedaan dua dasar akuntansi ini. Dasar akrual mengakui pendapatan saat hak timbul, bukan saat uangnya masuk, dan mengakui beban saat kewajiban timbul, bukan saat dibayar. Hampir semua perusahaan menggunakan dasar ini karena sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sebaliknya, dasar tunai hanya mencatat pendapatan saat kas diterima dan beban saat kas dibayarkan. Cara ini sederhana, tapi mengabaikan prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan, sehingga tidak sesuai dengan GAPP. Penggunanya terbatas pada perusahaan kecil dan pembayar pajak perseorangan. Dasar yang dipilih menentukan kapan laba muncul di laporan, dan perbedaannya bisa sangat signifikan, terutama ketika transaksi melintasi lebih dari satu periode. Dari perbedaan itu, sekarang kita buktikan langsung bagaimana dasar kas bisa menghasilkan laporan yang terasa aneh secara logika bisnis. Sebuah perusahaan kontraktor menandatangani kontrak membangun rumah seharga 250 juta rupiah. Seluruh pekerjaan dilakukan di bulan Januari, dan biaya konstruksi sebesar 200 juta rupiah belum dibayar. Di akhir Januari, rumah selesai dan diserah terimakan.
Tapi uang pembayaran baru diterima di Februari, dan biaya konstruksi baru dibayar di Maret. Dengan dasar kas, laporan laba ruginya mencatat seperti ini. Januari 0, karena tidak ada kas masuk maupun keluar. Februari tiba-tiba muncul laba sebesar 250 juta rupiah, karena kas pembayaran baru diterima. Lalu Maret mencatat rugi 200 juta rupiah, karena biaya konstruksi baru dibayar. Padahal secara bisnis, seluruh pekerjaan selesai di Januari. Inilah masalah utama dasar kas. Laba dan rugi muncul di bulan yang salah, sehingga laporan tidak mencerminkan kapan sebenarnya nilai ekonomis itu tercipta. Dari ketidaksesuaian tadi, sekarang kita lihat bagaimana dasar accrual menyelesaikan masalah itu dengan hasil yang jauh lebih masuk akal. Transaksinya sama persis. Kontrak 250 juta, biaya konstruksi 200 juta. Pekerjaan selesai di Januari, pembayaran diterima Februari, biaya dibayar Maret. Tapi dengan dasar accrual, logikanya berbeda. Di Januari, begitu rumah selesai dan diserah terimakan, pendapatan 250 juta langsung diakui, karena hak atas pendapatan itu sudah timbul. Di saat yang sama, biaya konstruksi 200 juta juga langsung diakui karena kewajiban membayarnya sudah ada. Hasilnya, laba bersih 50 juta muncul tepat di Januari. Februari dan Maret, keduanya 0. Karena penerimaan kas di Februari dan pembayaran di Maret hanyalah pergerakan uang, bukan pergerakan nilai ekonomis yang baru. Total laba tetap sama, 50 juta. Tapi sekarang muncul di bulan yang tepat. Inilah keunggulan dasar accrual. Laporan mencerminkan kapan nilai ekonomis benar-benar tercipta, bukan kapan uangnya berpindah tangan. Tapi akibat dari dasar kas bukan hanya terlihat di laporan laba rugi, neracanya pun ikut berbeda. Dan disinilah gambarannya jadi semakin jelas. Dengan dasar tunai, neraca perusahaan kontraktor ini terlihat sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana. Per 31 Januari, total aset adalah 0. Tidak ada kas masuk, tidak ada kas keluar. Seolah perusahaan tidak melakukan apapun di bulan itu, padahal rumah sudah selesai dibangun dan diserahkan. Per 28 Februari, kas masuk 250 juta rupiah dari pembayaran klien, sehingga total aset melompat menjadi 250 juta rupiah. Seluruhnya berupa kas, dan ekuitas pemilik pun ikut naik ke 250 juta rupiah. Per 31 Maret, kas berkurang 200 juta rupiah untuk membayar biaya konstruksi, sehingga kas tersisa 50 juta rupiah dan ekuitas pemilik turun menjadi 50 juta rupiah. Perhatikan satu hal, di neraca dasar tunai tidak ada piutang usaha, tidak ada utang usaha. Keduanya tidak pernah dicatat. Neraca yang terlihat bersih ini justru menyembunyikan informasi penting. Di Januari, perusahaan sebenarnya punya piutang 250 juta rupiah dan utang 200 juta rupiah. Tapi keduanya tidak terlihat sama sekali. Bandingkan dengan neraca dasar akrual, dan perbedaannya langsung terasa di baris pertama bulan Januari. Per 31 Januari, neraca dasar akrual sudah mencatat total aset sebesar 250 juta rupiah, meski kas masih 0. Dari mana 250 juta rupiah itu? Dari piutang usaha. Rumah sudah diserahkan, hak menerima pembayaran sudah timbul, maka 250 juta rupiah langsung dicatat sebagai piutang. Di sisi kewajiban, utang usaha sebesar 200 juta rupiah juga sudah muncul, karena biaya konstruksi sudah terjadi meski belum dibayar. Ekuitas pemilik di Januari sudah tercatat 50 juta rupiah, mencerminkan laba bersih yang memang terjadi di bulan itu. Lalu di Februari, kas masuk 250 juta rupiah dari klien. Piutang usaha turun ke 0, kas naik ke 250 juta rupiah, total aset tetap 250 juta rupiah. Di Maret, kas keluar 200 juta rupiah untuk bayar biaya konstruksi. Utang usaha lunas, kas tersisa 50 juta rupiah, total aset turun ke 50 juta rupiah. Ekuitas pemilik tetap 50 juta rupiah di seluruh periode. Inilah neraca yang jujur. Di Januari sudah terlihat bahwa perusahaan punya klaim senilai 250 juta rupiah dan kewajiban 200 juta rupiah, jauh sebelum uangnya berpindah tangan.
Dari perbandingan dua neraca itu, sekarang kita rangkum secara eksplisit apa saja distorsi yang ditimbulkan dasar kas dan mengapa itu bermasalah. Ada 3 kelemahan spesifik yang membuat dasar kas tidak konsisten dengan teori akuntansi. Pertama, dasar kas mengurang sajikan pendapatan dan aset dari pekerjaan yang sudah selesai di Januari, dan sekaligus menggabaikan piutang usaha yang sebenarnya segera akan diterima. Akibatnya, kondisi keuangan Januari terlihat jauh lebih buruk dari kenyataan. Kedua, dasar kas juga mengurang sajikan biaya pembangunan dan kewajiban yang sudah timbul. Utang usaha tidak tercatat sampai kas benar-benar dibayar di Maret. Kewajiban perusahaan jadi tidak terlihat di laporan. Ketiga, kombinasi dari dua distorsi itu membuat ekuitas pemilik berfluktuasi tidak wajar. Terlalu rendah di Januari karena pendapatan dan aset tidak diakui, lalu terlalu tinggi di akhir Februari karena biaya dan kewajiban belum diakui sampai Maret. 3 distorsi sekaligus di pendapatan, kewajiban, dan ekuitas. Inilah alasan mengapa dasar kas tidak diterima sebagai prinsip akuntansi berterima umum. Tapi kalau dasar tunai murni punya 3 kelemahan besar, mengapa masih banyak usaha kecil dan profesional yang tetap memakainya? Ternyata ada versi yang lebih baik, namanya dasar kas modifikasian. Bayangkan kamu yang biasanya mencatat uang jajan harian secara manual, tapi mulai menambahkan catatan aset seperti laptop dan buku yang kamu beli. Bukan akrual penuh, tapi lebih rapi dari tunai murni. Itulah logika dasar kas modifikasian. Ia tetap menggunakan dasar tunai sebagai fondasi, tapi dengan 3 modifikasi penting. Pertama, pengeluaran untuk aset tetap dikapitalisasi, artinya tidak langsung dibebankan sekaligus, melainkan dicatat sebagai aset. Kedua, aset tetap diakui dan muncul di neraca. Ketiga, sediaan barang tetap dicatat meski belum terjual. Dengan 3 modifikasi ini, laporan keuangannya menjadi lebih mendekati realitas dibanding dasar tunai murni. Pengguna utamanya adalah biro jasa profesional seperti akuntan, dokter, pengacara dan konsultan, serta usaha retail, real estate, dan agrobisnis. Dasar kas modifikasian adalah kompromi yang praktis, cukup sederhana untuk usaha kecil, tapi cukup informatif untuk menggambarkan kondisi keuangan yang lebih jujur dari sekedar arus kas. Dari semua yang sudah kita bahas, ada satu benang merah yang menghubungkan seluruh materi kegiatan belajar 2 ini. Dan benang merah itu lebih sederhana dari yang terlihat. Kita mulai dari pertanyaan, apakah semua pos harus masuk laporan laba rugi? Jawabannya tergantung konsep. All inclusive memasukkan semuanya, current operating memisahkan yang luar biasa ke laporan perubahan ekuitas. Lalu kita pelajari 6 kategori pos yang termasuk dalam pembahasan luar biasa. Mulai dari pos luar biasa sejati yang harus memenuhi 2 syarat ketat, hingga keuntungan atau kerugian material yang bukan luar biasa. Penyesuaian periode lalu yang langsung masuk saldo laba, perubahan taksiran yang hanya berlaku ke depan, perubahan prinsip akuntansi yang dihitung retroaktif, sampai penghentian kegiatan usaha yang harus dipisahkan secara menyeluruh. Terakhir, kita bandingkan 2 fondasi pengakuan, dasar akrual yang mengikuti kapan hak dan kewajiban timbul, dan dasar tunai yang hanya mengikuti pergerakan kas, beserta solusi tengahnya, dasar kas modifikasian. Satu pelajaran terbesar dari seluruh materi ini, luar biasa bukan alasan untuk menyembunyikan angka. Justru sebaliknya, pos yang tidak biasa harus diungkap paling jelas, paling terpisah, dan paling transparan dalam laporan keuangan.